Kalau kalian udah follow saya dari lama ya, kalian mungkin ingat aplikasi Tail Designer, yaitu sebuah um, Tail Designer dimana kita bisa bikin tampilan web ya, atau komponen web seperti ini tampilannya dengan HTML dan CSS dan juga Tailwind, tapi secara visual, jadi kita nggak perlu coding. Nah, tapi di versi yang sekarang ini menurut saya masih agak rumit ya, terutama untuk newbie yang benar-benar nggak ngerti, apalagi yang nggak ngerti HTML dan CSS ya. Padahal tujuannya kan ini ingin mempercepat pembuatan web design itu. Makanya saya sedang brainstorming untuk versi selanjutnya dari aplikasi Tail Designer. Benar-benar core-nya saya dapat sih, core-nya udah dapat ya. Untuk core engine-nya ketika saya membangun Tail Designer versi yang sekarang ini, saya dapat core yang saya bisa gunakan untuk pengembangan di versi berikutnya. Walaupun sebenarnya versi berikutnya benar-benar akan diubah dari awal banget untuk experience-nya ya. Jadi sangat beda. Nah, kurang lebih seperti ini yang sedang saya kembangkan ini di Tail Designer-nya ya. Misalkan, jadi saya tinggal kayak gini, kemudian saya pilih heading, dia akan menjadi heading ya. Kita bisa ketik dan ganti di sini suka hati. Nah, misalkan juga misalkan ya, kemudian di sini ada subheading misalkan, nah, seperti ini, dan kemudian kita tambahkan button ya, button. Oke, ini juga kita bisa. Tentu settingnya akan lebih lengkap ya ketika sudah diimplementasikan dengan core yang di Tail Designer versi sekarang. Nah, kalau sekarang belum, karena fokusnya adalah di layouting dulu. Saya ingin nantinya kita bisa bikin desain seperti ini langsung ya, drag aja, tapi akan otomatis mendapatkan fitur responsif. Jadi yang nggak ngerti responsif atau yang males ribet ngurusin responsif itu bisa langsung dapat secara otomatis. Misalnya ya, di sini kita akan buat tambahkan image. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kan di tampilan desktop dua side kayak gini ya, dua kolom lah. Nilai dulu. Dua kolom ya. Ini udah kelihatan kan, di sini ada kotak ini. Walaupun ini sebenarnya ada 3 elemen ya. Kemudian ini satu, tapi dia tercluster menjadi 2 kolom seperti ini, ya kan? Oke. Nah, gimana caranya ini si aplikasinya sekarang bisa melakukan clustering seperti itu? Yaitu saya menggunakan machine learning dengan algoritma K-means, atau gimana bacanya, K-means ya. Algoritma ini, K-means ini adalah algoritma untuk melakukan clustering atau pengelompokan ya. Kalau di sini kan kita lihat memang kita mengelompokkan elemennya berdasarkan tingkat kedekatannya ya. Ini dekat antara sini, antara yang heading, subheading, dan button. Kemudian yang ini image terpisah sendiri. Dan ini benar ya kan? Ini benar, sudah bisa melakukannya artinya. Nah, sebenarnya untuk apa namanya, fungsi-fungsi machine learning ini paling lengkap adalah di Python ya. Makanya Python sangat-sangat populer di kalangan orang-orang yang bermain atau spesifik ke machine learning. Cuma ini kan aplikasinya web based ya, web based, dan ini front end, project front end. Sementara saya membutuhkan fitur atau machine learning dengan algoritma K-means ini. Nah, itu ada di JavaScript sebenarnya, ada scikit ya. Yang paling terkenal, nggak paling terkenal, salah satu yang terkenal adalah scikit-learn kalau di Python ya, scikit-learn. Nah, cuma kalau pakai Python nggak mungkin dong. Nah, ini ada versi JavaScript-nya, yaitu scikit.js. Nah, ini lengkap sih, cuma kemarin saya nyoba itu agak ini ya, banyak yang broken. Dia depend juga ke TensorFlow ya, TensorFlow TFJS. Nah, ini saya nggak ngerti kenapa, tapi kodenya banyak yang broken, terutama di tipe typingnya tuh nggak kompatibel. Makanya saya coba nyari yang lain karena saya butuhnya adalah K-means. Nah, saya nemu library namanya K-means langsung. Tapi ini berarti ya sesuai namanya hanya tersedia K-means. Kalau yang scikit.js kan mungkin ada algoritma yang lain juga ya. Kalau ini memang khusus K-means, dan nggak apa-apa karena saya memang butuhnya adalah K-means. Nah, pakai ini saya bisa melakukan seperti ini, clustering ini. Jadi seolah-olah tuh bisa tahu
Si aplikasi kita tahu bahwa oke, ini satu grup ya kan, ini satu grup walaupun ada banyak komponen ini, dan ini terpisah menjadi dua kolom. Ketika kita mendesain web itu kan sebenarnya kayak gitu kan, secara logika berpikir kita ya kan, ketika melihat desain seperti ini, oh ya ini ada dua kolom, kita bisa terserah mau pakai grid, atau kalau saya biasanya kalau kolom dua kayak gini simpelnya pakai flex gitu kan. Nah itu yang akan saya coba automasi. Yang pertama berarti kan untuk membuat responsif, langkahnya si aplikasi ini harus tahu dulu, harus bisa mengelompokkan dulu kan clustering itu kan, bahwa ini dekatnya dengan sini, ini dengan yang ini sendiri, dan ini terdapat dua grup ya, terdapat dua grup. Kemudian baru nanti setelah itu gimana selanjutnya ya, step-step yang harus saya lakukan secara logika untuk membuat ini menjadi auto-responsif. Tapi atau step pengkelompokan ini penting. Nah makanya saya menggunakan K-means. Cuma kekurangannya dari K-means adalah, dan mungkin juga banyak library atau banyak algoritma clustering yang lainnya, adalah kita harus tahu dulu jumlah clusternya. Jadi ini ada dua jumlah cluster ya kan, jumlah clusternya ada dua, makanya terbagi menjadi dua. Kalaupun saya buat di sini elemen baru, dia akan selalu menjadi dua ya. Nah masalahnya adalah, ya itu masalah satu ya, kita harus tahu ininya. Padahal kan kadang desain bisa terkelompokkan menjadi 3 kolom juga kan. Oke, satu harus tahu klasernya dari awal. Yang berikutnya adalah lihat ini, lihat ya di sini ya. Di sini ini gimana nih? Clusteringnya 1 kemudian 2, padahal kan nggak kayak gitu, harusnya yang seperti tadi ya. Harusnya adalah yang tadi, yang harusnya yang kayak gini kan, yang benar. Kenapa bisa hasilnya beda-beda setiap kali di run? Nah itu bisa beda lagi. Tadi bisa atas bawah, sekarang nah ini bisa kayak gini lagi ya kan. Itu karena proses iterasi atau cara algoritma K-means ini bekerja, itu dia akan random meletakkan center point-nya atau centroid-nya. Makanya tergantung dia, pertama dia akan random, makanya tergantung randomize itu, di mana dia pertama kali meletakkan titik centernya, itu hasilnya akan berbeda. Nah kalau kita lihat kodenya, ini yang kode yang bertanggung jawab ya di sini ya. Nah ini kode yang bertanggung jawab untuk proses clustering tadi. Saya di sini menggunakan K-nya 2 ya, K-nya 2, maka dia akan secara acak meletakkan pertama di mana clusternya ada 2 poin. Nah untuk mengatasi masalah yang berapa clusternya ya yang optimal, kita auto detect, mungkin itu bisa menggunakan yang namanya elbow method. Nah di sini kita lihat, di sini elbow method ya. Nah di sini elbow nih, siku, kita lihat dari siku ini ketiga ya, ini value of K-nya, ketika semakin ke sini itu diminishing, kayak semakin berkurang ininya, signifikannya ya. Makanya berarti angka optimalnya adalah di K-nya 3. Cuma itu nantilah, saya belum coba itu ya. Yang pertama saya tackle problemnya adalah ketidakstabilan atau nggak selalu pasti konsisten ininya, clusteringnya. Bisa kayak gini, bisa tadi ya, bisa kayak gini ya kan, nanti bisa kayak gini tadi, kayak yang sekarang ini, atau nanti tiba-tiba bisa lagi berubah kayak gini, kayak gini. Nah caranya adalah di sini, kalau kita lihat di ML K-means itu mana dokumentasinya, oh ini dia. Di dokumentasinya kita pilih yang K-means, di sini ada yang namanya seed, bukan seed, kita pakai yang initialization. Nah kita baca ya, cast K centers in format XYZ. XYZ ini tergantung dari data point-nya atau method for inisialisasi datanya. Bisa juga kita specify ya, custom start centroid, kemudian atau kita pilih dari metodenya. Di sini ada kayak K-means plus random dan most distant. Oh iya, sebelum kita membahas initialization ya, karena kita akan mengisi ini nilainya atau formatnya XYZ-nya bisa XY atau XYZ atau dan seterusnya, tergantung dari data point yang kita miliki, yang kita masukkan ya, data point yang kita masukkan di
k-means ini di mana tadi, ini dia center points-nya ya, center point-nya di sini. Nah, ini dari mana? Kalau kita lihat di sini ada top left ya. Nah, itu dari sini box-nya ya. Apa itu? Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi dalam desain ya, desain di sini ya, dalam kanvas 2 dimensi, sebenarnya itu kan di CSS itu semuanya kan box ya, box. Nah, ini kan semuanya box, ini box, ini box, ini juga box, 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 semua kan. Nah, masing-masing box itu punya namanya offset, start offset dan end offset. Apa itu offset? Offset itu kayak jarak antara jarak di mana titik dia, suatu titik ya, dari sisi kiri sini, sisi edge atau apa bahasanya ini ya, ujung dari viewport ya, browser, dan juga atas ini. Misalnya di sini your main heading here, ini kan satu kotak segini ya. Kita coba dulu. Ini kan satu kotak segini. Nah, sebetulnya itu artinya di sini ada start offset. Nah, di ini titik ini adalah ini start, yang ini start offset, yang ini adalah end offset. Ya, misalkan di sini 10. Artinya gimana ngetiknya? Ya 10. Ini ke sini 10 misalkan ya, 10 pixel. Misal, ini misal aja. Ini ke sini 30 pixel. Berarti kan kita dapatkan koordinat dari X dulu ya. X-nya berarti yang sini, yaitu 30,10 ya. Kurang lebih seperti itu. 30,10 di sini. Nah, kemudian di sini juga ada titik juga. Nah, inilah yang kita sebut sebagai offset. Nah, ini offset start, ini offset end. Nah, setiap box semuanya punya itu, ya kan? Itu bisa kita gunakan untuk menghitung lebar juga dan menghitung tinggi dari elemen tersebut. Tapi dalam hal ini kita akan gunakan offset ini untuk clustering ya, untuk clustering elemennya, k-means ya. Makanya kita dapatkan ini, kemudian di sini berapa angkanya, si ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, semuanya yang akan kita cluster di halaman ini. Itu kita lihat di sini kodenya adalah di bagian ini nih. Ini di sini saya sudah menyimpannya di sebagai sini ya, fill edge map. Edge ini seperti tadi ya, ujung-ujungnya saya sebutnya edge. Kemudian saya mapping left atau X-nya ya. Ini adalah X, kemudian ini adalah Y. Nah, semuanya ini start, kemudian ini end ya, di mapping. Setelah itu kita tambahkan masing-masing X-nya, kemudian dibagi 2. Masing-masing Y-nya dibagi 2. Nah, itulah menjadi titik center point. Kurang lebih kayak ini tuh titik center point dari si your main heading adalah di sini ya. Kemudian isi lorem ipsum di sini, action di sini, si ini empty di sini. Nah, ini di tengah-tengah sini, ini image di sini ya kan. Kalau dari gambaran seperti ini, kalau kita ya sebagai manusia itu kan gampang. Oh iya, memang ini berdekatan, ini satu cluster, ini sendiri titiknya. Ya, kebayangkan gimana caranya kita mengcluster elemen-elemen ini. Nah, masalahnya tadi adalah si k-means-nya mengassign centroid-nya itu random. Misalkan startingnya di sini dan di sini. Itu dia akan melihat ini dekatnya kemana. Kalau ini kelihatan kayak gini, ini dekatnya ke sini, dan ini lebih dekat ke sini, ini juga ke sini, maka si k-means-nya akan menganggap bahwa ini satu cluster, ya kan? Atas ini sendiri, bawah. Makanya tadi hasilnya bisa atas bawah, ya kan? Bisa juga misalkan nanti tiba-tiba dia di sini centroid-nya. Ups, apa ini? Nah, centroidnya di sini dan di sini ya, artinya berarti titik poinnya akan ke sini, yang di sini akan satu cluster nih karena berdekatan, ya kan? Artinya benar. Masalahnya itu kan random, jadi kita nggak punya kontrol. Tapi ternyata di ML k-means ini ada yang namanya initialization, dan kita bisa menspecify centroid startnya. Oleh karena itu, artinya gimana secara logika supaya elemen yang ada di sini ya, di layar itu selalu akan terbagi menjadi kanan dan kiri. Nah, bagaimana caranya menurut kamu? Oke, coba lihat.
supaya nggak terjadi lagi kayak tadi nggak konsisten ya, atau kayak random gitu. Secara logika artinya kita harus tentukan centroidnya adalah di sekitar sisi sini dan sini, ya kan? Dengan begitu dia akan tarikannya tuh selalu dari sini ya, kayak ini. Nah, yang ini ke sini, yang di sini ya, yang kotak ini nggak mungkin ketarik ke sini, nggak mungkin ketarik ke situ karena udah ada di sini, si klasernya itu akan memilih yang paling dekat, ya kan? Dengan begitu otomatis tarikannya adalah selalu kanan dan kiri, selalu kanan dan kiri. Gimana caranya? Artinya kita harus tahu dulu titik ini. Kita harus tahu titik ini tuh gimana ini dalam format X, Y atau offset atau top left ya, ya kan? Karena kan data poinnya tadi adalah top left. Oke, berarti artinya ini mulainya X-nya adalah 0. Ya enggak? Karena kan ininya jaraknya 0 dari sisi kiri. Kemudian dari sisi atas itu artinya setengahnya, atau berarti window.inner height katakanlah, atau ininya berapa ya elemennya, tapi untuk kemudian di sini kita pakai window inner height dibagi 2 ya, ketemulah di sini. Oke, kita buat dulu ya. Kita buat di sini concentroid start, katakanlah ini nilainya array. Oke, dan isinya array lagi karena ini adalah titik point xy, kemudian xy 2, ini 2 karena kita k-nya 2 di sini ya. Oke, x pertama adalah 0, y pertama, titik pertama yang sisi tadi, sisi ini ya, di sini berarti window inner height bagi 2. Nah, kemudian yang sisi sini, sisi kanan ya, yang sisi kanan sini artinya kebalikannya, x-nya adalah window.inner width ya, selebar kan, x-nya kan berarti kan selebar width-nya di sini ya, di sini kan selebar width-nya. Oke, kemudian y-nya adalah sama, window.inner height bagi 2. Atau 0,5 kali window inner height juga bisa ya. Oke, kita coba di sini. Nah, kalau sudah, kita masukkan sebagai parameter ketiga. Di sini ada namanya initialization. Ini memang dia sayangnya nggak punya typingnya TypeScript ya, jadi kita harus beneran melihat di dokumentasinya. Initialization centroid start. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita mau klik supaya re-render ya, klik, tetap hasilnya selalu kayak gini, apa namanya, kanan kiri ya kan, tidak ada lagi kayak tadi tiba-tiba di atas gitu kan. Bahkan kalau kita create di agak-agak nyerempet di tengah ini, dia tetap akan tahu ya, dia akan tahu bahwa ini masuknya ke yang kiri ya enggak. Kalau kita di sini dia akan tahu sekarang baginya tetap 2, kanan kiri. Kita delete atau kita geser ke sini. Nah, tergantung ya, kalau kita ke sini berarti dia akan lebih dekat ke kiri, ini dia akan masuk ke kanan karena tadi tarikannya adalah ada di sini, centroidnya ada 2 di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Ini penggunaan k-means di JavaScript di browser. Tapi saya nggak tahu apakah saya akan melanjutkan menggunakan k-means atau menggunakan cara lain untuk menyelesaikan problem ini, karena ini kan saya lagi eksperimen, hitungannya saya lagi eksperimen sebenarnya untuk mencari yang paling masuk akal dan paling rentan kesalahannya itu paling minimal. Tapi paling enggak ini sudah cukup bagus ya, k-means-nya bisa mendeteksi kanan kiri cluster ini. Cuma kalau misalkan ternyata ada 3 kolom gimana, atau di sini ada image tengah-tengah itu kan misalkan. Sekian, sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.